Yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini setelah kita libur panjang ya, panjang sekali. Jadi Bapak singgung saya sedikit, kalau tahun Hijriah ini setahun libur. Untung tahun Masehi Bapak hitung 6 bulan. Alhamdulillah. Tentunya saya tidak sengaja, Pak. Alhamdulillah banyak sekali kegiatan di antara dua Id ini, sampai setelah Id, bahkan sampai tadi malam terakhirnya. Jadi banyak sekali kegiatan yang bertepatan dengan hari Jumat, Sabtu, Ahad. Sehingga kita mungkin melihat saya pengajian dari Senin sampai Kamis, tapi Jumat, Sabtu, Ahad tidak ada. Jadi memang karena banyak kegiatan yang tentunya tidak bisa dihindari untuk tahun ini. Jadi kami mohon maaf atas panjangnya libur. Saya kira tidak dihitung ternyata. Dihitung bulannya. Bahkan dihitung pertemuan terakhir kapan, Pak? Saya langsung tersinggung tadi ini. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah kita bersyukur kembali. Insya Allah tentunya tetap di pekan keempat dan pekan kedua seperti biasa. Insya Allah mulai dari malam hari ini lagi kita mulai kajian kita di masjid ini. Semoga insya Allah Ta'ala kita selalu dibukakan kesempatan. Hari ini kita lanjut lagi pembahasan sifat salat Nabi, dan kita akan bahas tentunya setelah sebelumnya kita sudah membahas ruku dan bacaan ketika ruku. Sekarang kita bangkit dari ruku. Wah, ini yang masalah. Jadi kita bangkit dari ruku 6 bulan kemudian. Iya. Jadi bangkit dari ruku. Ini lama sekali rukunya. 6 bulan. Iya, dari Rojab. Iya, sampai ini. Iya, jadi kita sudah ruku, baca doa ruku yang kita sudah alhamdulillah telah mempelajarinya, maka kita bangkit dari ruku. Sebagai pengulangan sedikit, bangkit dari ruku itu rukun sholat. Ketika kita sholat hanya ruku terus langsung sujud tanpa bangkit, batal sholatnya. Sebagaimana kita maklumi dalam hadits, orang yang salah sholatnya itu, waktu Nabi SAW memperbaiki dan mengajarkan kepadanya sholat, kata Nabi kepadanya tsummarfa. Ketika sudah ruku, kata Nabi kepadanya tsummarfa. Kemudian kamu bangkit. Hatta tatma'inna qa'imah. Sampai kamu lurus tumaknina berdiri. Di sebagian riwayat dikatakan hatta ta'tadila, hingga kamu i'tidal, iya, adil, lurus. Di sebagian lain dikatakan hatta ya'uda kullu faqarin makanah, sampai setiap persendian itu sudah kembali ke posisinya. Artinya berdiri lurus, kembali semua persediaannya. Sekarang yang kita bahas malam hari ini, saat kita berdiri ini apa yang dibaca? Secara umum kita juga sudah pahami bahwa Nabi SAW selalu bertakbir setiap naik turun. Ini sudah kita ambil pada pembahasan turun ruku. Bahwa Nabi itu ketika sholat, setiap gerakan turun ataupun naik pasti takbir. Yang disebut dengan takbiratul intiqal. Kecuali bangkit dari ruku. Inilah salah satu pengecualian. Ketika bangkit dari ruku, Nabi tidak bertakbir. Belum mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Iya. Rabbana lakal hamd. Ini yang kita mau bahas. Apakah ucapan ini berlaku bagi orang yang sholat sendiri
imam atau makmum. Ini yang kita mau bahas malam hari ini. Pertama, dan ini kelompok yang pertama yang disebut dalam pembahasan bacaan Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamd. Bagi orang yang sholat dalam keadaan sendiri. Bukan sebagai imam, bukan sebagai makmum. Seperti tadi kita sholat sunnah. Tidak ada silang pendapat dalam seluruh buku madhab. Mau madhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah. Dari 4 madhab, semuanya sepakat bahwa ketika kita sholat sendiri, kita baca lengkap. Sami Allahu liman hamidah ketika bergerak. Ketika waktu naik. Sami Allahu liman hamidah. Ketika berdiri lurus. Rabbana lakal hamd. Atau bacaan sebentar ada 4 cara membacanya. Ini tidak ada silang pendapat. Ketika kita sholatnya munfaridan sendiri. Bukan sebagai imam dan bukan sebagai makmum. Maka kita bacanya lengkap. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua, bagaimana kalau jadi imam? Dan bagaimana kalau jadi makmum? Mayoritas ulama fikih, ketika seorang menjadi imam, dia hanya membaca Sami Allahu liman hamidah. Itu mayoritas. Dia tidak membaca Rabbana walakal hamd. Makmum kebalikannya. Kebalikannya. Menurut pendapat mayoritas ulama fikih, makmum tidak membaca Sami Allahu liman hamidah. Dia hanya membaca Rabbana lakal hamd. Ini pendapat. Dan ada yang berpendapat dari ulama fikih berbeda dengan ini. Iya. Berbeda dengan yang kita sebutkan tadi. Ini saya sebutkan supaya kita nanti juga kalau mendengar ada yang berbeda dengan pernyataan mayoritas ulama fikih tadi, kita sudah tahu bahwa ada yang berpendapat. Sehingga nanti kita tidak terlalu keras dalam menyikapi karena memang ada sisi pendapat. Di sana ada pendapat dari ulama fikih bahwa seorang ketika menjadi imam itu lengkap. Cuman bedanya dia hanya jaharkan yang tasmi. Hanya jaharkan yang Sami Allahu liman hamidah. Setelah berdiri lurus dia tidak jaharkan Rabbana lakal hamd. Itu saja bentuknya. Dia cuma jaharkan Sami Allahu liman hamidah. Saat di atas Rabbana lakal hamd. Ini pendapat. Siapa yang berpendapat ini? Ini pendapat merupakan pendapat yang dinukil dari Imam Abu Hanifah. Demikian pula ada Imam Abu Muhammad Ibn Hasan, dan juga ada murid dari Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf rahimahumullahu ta'ala. Mereka dalam hal ini memiliki dalil. Inilah yang membuat nanti kita tidak salahkan. Kalau imam baca lengkap, memang punya dalil. Dan dalilnya itu sebenarnya tidak bisa dibantah. Karena hadits yang mereka pakai adalah hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah bercerita. Kana Rasulullah idza qama ila shalah yukabbir hina yakum. Adalah Rasulullah bertakbir kalau berdiri untuk sholat. Yaitu takbir pertama dulu ini diceritakan dari awal. Takbiratul ihram. Tsumma yukabbir hina yarka. Kemudian bertakbir ketika ruku. Allahu Akbar waktu turunnya. Setelah itu tsumma yaqul. Kemudian Nabi berkata,
Sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min rak'ah. Nabi berucap sami Allahu liman hamidah ketika naik. Mengangkat punggungnya dari ruku, belum. Misalnya ini kita ruku, belum naik. Sami Allahu liman hamidah. Jadi ucapan itu sambil naik. Bukan saat di atas. Sambil naik. Sami Allahu liman hamidah. Tsumma yaqulu wa huwa qa'id. Kemudian Nabi berucap dalam keadaan sudah berdiri lurus. Rabbana lakal hamd. Ini penukilan. Walaupun sebenarnya bisa saja lagi sholat sendiri. Bisa saja kan? Tapi kan Nabi selalu imam. Bahkan orang tidak qomat kalau Nabi tidak isyaratkan qomat. Jadi Nabi itu tidak pernah makmum. Kecuali waktu belum sakit keras yang belum meninggal. Yang dipapah oleh Ali keluar masjid. Dan sebelumnya Nabi, orang-orang menunggu Nabi untuk imam. Tapi Nabi mengatakan suruh Abu Bakar untuk mengimami manusia. Waktu sakit keras itu, yang Nabi sudah pingsan, sadar lagi, pingsan, sadar lagi. Sehingga belum perintahkan orang, utus orang untuk menyuruh Abu Bakar mengimami manusia. Ini sebagai isyarat bahwa nanti setelah Nabi meninggal, Abu Bakarlah penggantinya. Iya, Abu Bakarlah penggantinya. Abu Bakar ganti. Qomat sholat, Abu Bakar imam. Di tengah sholat, Nabi SAW keluar. Berdiri, disitulah belum dikatakan menjadi makmum. Walaupun waktu itu, waktu Nabi datang, maka Abu Bakar mengisyaratkan bahwa Nabi yang melanjutkan setelahnya. Yang melanjutkan setelahnya. Iya, jadi Rasulullah bertakbir, kemudian Abu Bakar bertakbir, dan manusia bertakbir di belakangnya. Manusia bertakbir di belakangnya. Ini menunjukkan juga boleh pergantian imam di tengah sholat. Jika ada kebutuhan. Jika ada kebutuhan. Tapi poin kita adalah, ini Nabi ucapkan, yang dinukil oleh Abu Hurairah ini, tentunya saat Nabi sholat berjamaah. Maksudnya belum jadi imam. Inilah dalil yang dipakai. Oleh karena itu, lebih banyak ulama fikih yang berpendapat imam membaca lengkap daripada yang berpendapat tidak baca lengkap. Iya, lebih banyak. Setelah ini kita sampai kepada kita ini hadits sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan ini pendapat yang perlu ditengok. Perlu dilihat. Bahwa seorang kalau menjadi imam, itu lengkap. Seorang kalau menjadi imam, lengkap. Kalau makmum bagaimana? Kalau makmum, ini perselisihan ulama fikih lebih daripada imam tadi. Saya sudah isyaratkan tadi, bahwa makmum berdasarkan pendapat mayoritas, tidak membaca Sami Allahu liman hamidah. Iya, langsung Rabbana lakal hamd. Dan ini adalah pendapat yang tidak diragukan kalau ini akan kebenarannya. Kenapa? Karena ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sangat jelas sekali ini hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, belum bersabda, "Idza qalal imam," jika imam mengatakan, membaca Sami Allahu liman hamidah, faqulu, kata Nabi ke makmum, langsung diajarkan, ucapkanlah. Kalian makmum, Allahumma rabbana lakal hamd. Jadi perintah. Bahkan karena ini Imam Ahmad, Imam Ibn Hazm dari kalangan orang-orang Dhahiriyah mengatakan wajib itu bacaan. Karena Nabi bilang, idza qalal imam, jika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, faqulu, perintah.
kalian makmum ucapkanlah Allahumma Rabbana lakal hamd. Dan ini punya keutamaan. Kata Nabi, fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesungguhnya siapa yang bertepatan ucapannya dengan ucapan malaikat, maka diampuni apa yang telah lewat dari dosanya. Jadi jangan sepelekan itu mengucapkan Rabbana walakal hamd. Karena kalau ucapan kita ini bertepatan dengan malaikat, diampuni apa yang telah lewat dari dosa kita. Masya Allah. Iya, ini pendapat tentunya alhamdulillah tidak diragukan kalau ini ya. Beda kalau yang tadi. Karena ada hadis yang bertentangan dengan pendapat yang mengatakan hanya sami Allahu liman hamidah bagi imam, Rabbana walakal hamd tidak. Tapi dengan hadis Bukhari Muslim jelas sekali bahwa Nabi membaca sami Allahu liman hamidah dan juga apa? Rabbana lakal hamd. Adapun makmum hanya membaca Rabbana lakal hamd atau yang diisyaratkan juga di hadis tadi tambah Allahumma. Nah, sekarang tinggal kita membahas ini bacaan Rabbana lakal hamd. Tadi sudah ada 2 riwayat. Ada langsung Rabbana lakal hamd, ada pakai Allahumma. Dalam masalah ini, dalam bacaan ini namanya bacaan tasbih ini, Rabbana lakal hamd, telah sahih dari Nabi 4 bacaan. Semuanya mirip, beda sedikit. Kalau kita membacanya semuanya sahih, Bukhari Muslim, kita tidak disalahkan. Kalau kita ganti-ganti malah lebih bagus. Karena kalau kita tidak ganti-ganti, biasanya kita sholat itu kita tidak tahu kecuali sudah ruku, sudah sujud, sudah salam. Tapi kalau kita ganti-ganti, ini hikmahnya. Dalam sholat itu bacaan banyak bentuk. Supaya kita dalam sholat itu khusyuk. Kita tahu apa yang kita ngomong. Kita tahu apa yang kita ucapkan. Iya, khusus dalam masalah ini, masalah bacaan setelah berdiri lurus, ini ada 4. Pertama, Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Kedua, pakaikan wa sebelum laka. Rabbana walakal hamdu. Boleh. Pakaikan waw. Huruf wa. Waw yang berfathah. Rabbana lakal hamdu. Boleh. Rabbana walakal hamdu. Pakaikan wa. Ketiga, pakaikan Allahumma. Dan jangan pakaikan wa. Jadi Allahumma Rabbana lakal hamdu. Jadi bacaan pertama tambahkan Allahumma. Di awal. Kemudian bacaan kedua tadi. Tambahkan Allahumma dan pakaikan wa. Allahumma Rabbana walakal hamd. Ini 4 ini semuanya Nabi ajar. Boleh kita bilang Rabbana lakal hamd. Rabbana walakal hamd. Allahumma Rabbana lakal hamd. Allahumma Rabbana walakal hamd. Ini kita ganti-ganti. Ya, dalam ruku kita. Ketika kita sudah berdiri lurus. Dan ini disyariatkan alhamdulillah ketika kita sudah lurus berdiri. Ya, dan ini juga ketika kita baca saat lurus berdiri membantu kita untuk tumakninah. Karena gini, Mbak. Kalau ada orang sholat, nanti kita akan bahas turun ke ruku, ke sujud. Orang sholat baru Sami Allahu liman hamidah, belum lurus langsung turun, batal sholat 1 rakaat. Karena tumakninah ketika bangkit lurus itu rukun sholat. Dengan bacaan tadi itu membantu kita untuk tidak melanggar tadi. Karena kan kita Sami Allahu liman hamidah atau imam baca Sami Allahu liman hamidah, kita naik sudah lurus baru Rabbana lakal hamd. Rabbana walakal hamd. Allahumma Rabbana lakal hamd. Allahumma Rabbana walakal hamd.
ini kita baca. Iya. Dan kalau kita mau tambah lagi bacaan-bacaan yang lain yang ditambah juga oleh Nabi SAW, tidak apa-apa. Di sana ada yang membaca dengan tambahan ya Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Boleh kita tambah. Ya, boleh juga kita tambah lagi mil'us samawati wa mil'ul ard. Boleh, semuanya sah dari Nabi. Tapi yang wajibnya ini yang kita bicara. Tambahan setelahnya itu sunnah. Jadi yang kita baca dapat pahala, kita tidak baca juga tidak masalah sholat kita. Tapi ujung sampai Rabbana lakal hamd itu yang wajib. Walaupun di sana ada juga yang berpendapat sunnah sampai di situ. Tapi seperti Imam Ahmad, Al-Imam Al-Hafidh, Ibn Hazm menyatakan bahwa itu bisa naik ke derajat wajib. Intinya adalah paling rendah itu sunnah dan tingginya adalah wajib. Kalau mau keluar dari silang pendapat, baca. Dan kalau kita misalnya rukunya lama, boleh kita tambah lagi. Ya, setelahnya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Boleh, karena ini juga ada keutamaan ini kalau kita tambah. Kan kalau kita tambah Rabbana lakal hamd, ya, itu kan yang bertepatan dengan ucapannya adalah ucapan malaikat, diampuni apa yang telah lewat dosanya. Tapi kalau kita tambah lagi hamdan Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ini ada keutamaan lain lagi. Ini ada keutamaan lain lagi. Iya, bahwa Nabi mengatakan orang yang membaca itu ada 33 sampai 39 malaikat yang rebut mencatatnya. Nabi yang bilang begitu. Iya. Kata beliau, ra'aitu bid'atan wa salatina malakan. Ia betadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Saya melihat ucapan itu kalau kita ucapkan ada sekitar 33 sampai 39 malaikat berebut siapa di antara mereka yang pertama mencatatkan untuk. Jadi kalau sampai Rabbana walakal hamd, diampuni dosa kita yang telah lewat. Tapi kalau bertepatan dengan ucapannya siapa? Malaikat. Tapi yang pasti kalau kita lanjut, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, 30 lebih malaikat berebut untuk mencatat pertama. Ini keutamaan bagi orang yang membacanya. Dan ini mudah sekali insyaAllah. Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Iya, ringan dan mudah sekali. Tapi misalnya kalau imamnya cepat, jangan dipaksakan karena tambahan itu adalah sunnah. Kalau imam misalnya cuman sampai batasan Rabbana walakal hamd, kalau kita tambah itu membuat nanti kita lama dari ruku mengikuti imam, maka kita jangan, nanti baca di saat sendiri. Jadi kapan panjang bacaannya, baca di saat sholat sendiri. Supaya karena kita wajib mengikuti imam kalau berjamaah. Dan Nabi bersabda, innama ju'ilal imam liutamma bih. Imam itu dijadikan supaya diikuti. Supaya diikuti. Ini inti dari kita. Selesai ya tentang ruku. Tentang ruku. Ada setelah itu pembahasan yang sebelum kita pindah ke sujud, kan bangkit dari ruku ada pembahasan kunut. Masih banyak waktu Pak. Baik. Kita masuk di pembahasan kunut. Supaya selesai ruku, nanti tinggal kita turun sujud. Pembahasan tentang kunut ini adalah pembahasan yang penting sekali. Apalagi untuk masa kita sekarang ini. Karena banyak orang kadang berkelahi gara-gara kunut. Terus terang begitu. Kadang juga kalau kita bertanya tentang pembahasan kunut, dia tidak tahu masalah sebenarnya. Dia tidak paham apa dalilnya kenapa kamu kunut. Dan dia juga kadang tidak tahu hukum kunutnya itu sendiri apa. Ini butuh.
Di dalam pembahasan fikih, dan ini termasuk pembahasan yang paling populer di buku madhab kedua setelah basmalah. Karena populer pertama basmalah, jahar atau tidak. Iya, tidak ada fikih tanpa itu. Demikian pula masalah kunut. Masalah kunut. Pertama sekali kita butuh tahu bahwa kunut di dalam sholat itu ada 3 jenis. Kunut di dalam sholat ada 3 jenis. Iya, yang pertama ada namanya Pak, kunut nazilah. Kunut nazilah. Kunut ini dinamakan kunut nazilah ketika ada yang nazil, ada yang turun menimpa kaum muslimin. Ada musibah menimpa kaum muslimin. Disyariatkan kunut di 5 sholat, bukan hanya subuh Pak. Nabi di masa beliau pernah terjadi. Banyak dari sahabat beliau, dari penghafal Quran, karena adanya tipu daya waktu itu dari musyrikin. Mereka datang kepada Nabi seakan-akan meminta para qurra, para penghafal Quran untuk mengajarkan Quran di kampungnya. Ternyata itu tipu dayanya. Saat mereka ke sana, dibunuh. Semua tadi muslim hafal Quran. Nabi kunut sebulan penuh. Setiap sholat 5 waktu. Jadi bukan subuh saja. Setiap sholat 5 waktu. Beliau kunut sebulan penuh. Sampai turun Quran yang membuat beliau berhenti. Laisa laka minal amri syai'. Bukan lagi urusanmu, itu sudah takdir itu. Sudah takdir, sudah tentukan bahwa akan ada kaum muslimin yang dibunuh dengan tipu daya. Tapi intinya Nabi melakukan kunut nazilah. Kunut nazilah. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Anas pelayannya Nabi SAW belum berkata, qanatan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam syahron yad'u ala ri'lin wa daqwan. Kata Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut sebulan penuh mendoakan kebinasaan terhadap suku Ri'il dan suku Daqwan. 2 suku inilah tadi yang pura-pura mengabarkan kepada Nabi bahwa suku kami sudah masuk Islam. Kami butuh diajarkan Quran. Nabi utuslah dengan menghukumi dhahir. Ternyata penipu. Dia bunuh seluruh tadi itu. Maka Nabi mendoakan mereka kunut. Mendoakan mereka sebulan penuh. Setelah itu turun ayat yang menjelaskan bahwa itu sudah cukup. Maka Nabi berhenti. Ini disebut kunut nazilah. Ini disebut dengan kunut nazilah. Dan hal ini terkait dengan kunut nazilah tidak ada silang pendapat akan disyariatkan. Tidak ada keraguan. Hadis sahih bahwa Nabi melakukan kunut nazilah. Kalau ada kejadian, kita melakukan dan tidak perlu sholat subuh. Ya, seperti misalnya kemarin kejadian ada kaum muslimin tertindas di Gaza misalnya. Tidak apa-apa kita kunut, tapi tidak dikhususkan sholat subuh. 5 waktu kita kunut. Kenapa kita harus subuh? Iya. 5 waktu kita kunut. Subuh, duhur. Walaupun kalau subuh saja tidak masalah. Tidak masalah. Tapi mengkhususkan subuh ini yang masalah. Karena kunut nazilah setiap 5 waktu sholat. Tidak harus subuh. Tidak harus subuh. Iya. Dan doanya adalah bukan doa kunut yang terkenal. Allahumma hdina fi man hadait. Bukan. Kan ini kunut nazilah. Ada sesuatu yang menimpa. Doanya lain. Ya doanya terkait dengan yang kita minta. Kalau misalnya sekarang adalah meminta bantuan supaya dibantu dan ditolong, dikuatkan kaum muslimin di sana, ya itu yang kita baca. Jangan sampai kita baca yang lain. Kita baca Allahumma hdina fi man hadait. Tidak ada hubungannya dengan kasihan di sana. Iya kan? Iya.
Jadi kita harus sesuaikan doanya. Inilah kunut nazil. Tidak ada silang pendapat dalam seluruh mazhab fikih, tidak ada silang pendapat kalau kunut jenis pertama ini adalah kunut yang disyariatkan. Iya. Sekarang kita masuk di kunut jenis kedua. Ya, kunut pada saat sholat witir. Kunut pada saat sholat witir. Kalau kunut pada saat sholat witir, ada sedikit perselisihan terkait dengan hukumnya. Iya, terkait dengan hukum kunut di saat sholat witir. Di saat sholat witir. Apakah dia disyariatkan atau tidak? Ada sedikit perselisihan terkait dengan ya hukum kunut di saat sholat witir. Dan yang benarnya kunut di saat sholat witir disunnahkan. Dan di sana ada yang berpendapat tidak disunnah. Tidak disyariatkan. Tapi yang benarnya disunnahkan. Kenapa kita berpendapat bahwa yang benarnya disunnahkan? Karena ada hadis. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari cucunya Nabi Al-Hasan ibn Ali. Dari cucunya Nabi Al-Hasan ibn Ali bahwa beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada saya doa kunut witir yang saya baca di kunut witir. Dia berkata, Nabi mengajarkan kepada saya, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa kini syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadillu ma walait, wa la ya'izzu man adait. Dan Rabbana setelah itu tabaraka Rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa yang Nabi ajarkan kepada cucunya ini untuk dibaca saat kunut witir. Pemahamannya yang dipakai oleh ulama. Kalau diajarkan doanya, berarti kan disunahkan kunutnya. Itu pemahamannya. Cuman kenapa ada yang mengatakan tidak disyariatkan? Karena tidak ada hadis. Ya mereka tidak sampai hadis ini begitu. Jadi ada yang mengatakan tidak disyariatkan kunut witir. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata, sunnah tapi sekali-sekali, bukan yang dirutinkan. Mereka berpendapat seperti itu karena katanya tidak sampai tadi itu hadis dari Al-Hasan ibn Ali. Tapi dengan dibangun bahwa ini hadis adalah hadis yang sahih, bahwa Nabi mengajarkan kepada Al-Hasan ibn Ali doa kunut witir, berarti kunut witir disunahkan karena diajarkan doa. Dan ini pendapat yang benar insya Allah. Ini pendapat yang benarnya bahwa kunut witir disunahkan. Ya, kunut witir disunahkan. Dinamakan dengan kunut witir karena dia dilakukan di akhir sholat witir. Di rakaat terakhir. Di rakaat terakhir. Saat kita sholatnya ganjil. Dan ini tidak boleh dilakukan saat sholat genap. Iya, yaitu di sholat malamnya yang digenap. Nah, ini hanya dilakukan di witir. Hanya dilakukan di witir. Ini kunut jenis kedua. Dan pertama dan kedua ini tidak terlalu heboh. Yang heboh itu ketiga. Kunut subuh. Disinilah terjadi gulat. Iya. Kunut subuh. Iya. Ini yang populernya dibahas. Jadi kalau kita ditanya apa hukum kunut, tergantung kunut apa.
Kunut nazilah tidak ada silang pendapat. Kunut witir ada silang pendapat. Tapi yang kuatnya adalah ada karena Nabi ajarkan doa. Kunut witir. Kunut subuh. Nah, ini yang kita bahas. Kita bahas secara rinci dalam masalah ini supaya kita paham kedudukan masalah. Pertama sekali sebelum kita masuk di pembahasan ini, perlu kita pahami perselisihannya adalah antara sunnah atau tidak. Kenapa saya bilang dulu ini? Supaya kita tidak menyalahkan orang yang tidak kunut. Karena kalau orang tidak kunut, sepakat sholatnya sah. Karena kunut subuh, bagi yang nanti yang berpendapat, sunnah bukan wajib, Pak. Kita berkelahi kadang di hal yang diperselisihkan sunnah atau tidak. Kita kadang tidak pedulikan, kita duduk iftirosh atau tidak. Kita angkat tangan sampai mana. Itu kan jelas, Pak. Hadisnya jelas bahwa angkat tangan itu sejajar bahu atau sejajar telinga. Kita tidak masalahkan ada di antara kita angkat tangan berlebihan begini. Menyelisih Nabi. Tapi kita ribut masalah kunut. Yang hukumnya adalah kalau orang tidak lakukan tidak masalah sholatnya. Karena bagi orang nanti yang berpendapat kunut itu sunnah. Bukan hal yang wajib. Apalagi rukun membatalkan sholat. Sehingga kita nanti perlu ada imam tidak kunut. Oh, subhanallah. Andai kunut ke. Sampai bilang, kan ini masalah, Pak. Karena kita tidak tahu sebenarnya hakikat masalah. Apa sebenarnya dalam masalah ini? Yang dibahas di buku fikih. Nah, sekarang masalah kunut subuh ini ya ada dua pendapat. Pendapat pertama, kunut subuh disunahkan. Artinya siapa yang melakukannya dapat pahala, yang tidak melakukannya tidak ada dosa. Sholatnya sah. Sholatnya sah. Itu bagi yang berpendapat itu, bahkan dia mengatakan kamu tidak kunut, sholatmu sah. Cuman saya kan bilang sunnah. Kamu tidak dapat pahala, saya alhamdulillah dapat pahala sunnah. Itu yang dia katakan, Pak. Ini pendapat pertama. Siapa yang berpendapat ini? Ini, Pak, adalah pendapat dari Imam Malik. Orang-orang Malikiyah, mungkin kita kadang gambarkan hanya Syafi'iyah, Pak. Nah, ini juga mazhab orang Imam Malik. Dan pengikuti Imam Malik. Dan ini juga pendapatnya orang-orang Syafi'iyah. Pengikut Imam Syafi'i. Orang yang bermadhab Syafi'iyah berpendapat sunnah kunut. Pertanyaannya apa dalilnya? Nah, ini yang harus kita tahu. Jangan sampai kita ngomong sunnah tapi kita tidak tahu dalil tak. Apa dalilnya kalau kunut itu adalah sunnah pada saat sholat subuh? Mereka berdalil dengan hadits Anas ibn Malik. Iya. Dia berkata, Anas ini pelayan Nabi. Dia temani Nabi 10 tahun. Sampainya meninggal. 10 tahun, bukan sehari 2 hari. 10 tahun dia temani Nabi. Bahkan saking seringnya bersama Nabi di rumah dan di luar rumah. Dia tahu Nabi mendatangi istrinya malam hari ini berapa. Itu bukan membongkar aib, tapi dia ingin mengabarkan bahwa saya ini tahu sekali Nabi. Baik, 10 tahun, Pak. Bagaimana kalau kita berteman dengan orang? Iya kan? 10 tahun, semua kita tahu itu. Iya, baik biar caranya. Iya, apa kita tahu itu. Ini Anas, Pak. 10 tahun dia temani Nabi. Dia bilang begini terkait dengan kunut. Mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaknutu fil fajri hatta faraqad dunya. Ini hadits Masya Allah. Kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menerus kunut di salat subuh sampai berpisah dengan dunia. Berarti 10 tahun Nabi kunut subuh. Itu sampai pisah dengan dunia. Ini kata Anas. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Kalau kita mau cari, mau tahu lagi nomornya 12.657. Dan Al-Imam Ad-Daruqutni Al-Baihaqi juga. 3 orang tadi meriwayatkan.
Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad, Al-Imam Ad-Daruqutni dan Al-Imam Al-Baihaqi. Iya, dan Al-Imam Al-Baihaqi. Itu dalil yang mereka pakai. Ini satu-satunya hadis yang mereka gunakan. Nabi kunut di sholat subuh sampai wafat. Ini hadis yang mereka pakai. Pendapat kedua, iya karena cuma satu hadisnya. Pendapat kedua, iya terkait dengan kunut subuh tidak disyariatkan. Kunut subuh yang disyariatkan itu cuma kunut nazilan. Nabi pernah memang kunut subuh tapi nazilan. Yang tadi itu yang selama sebulan. Iya. Kunut witir, kunut subuh tidak. Siapa yang berpendapat ini? Ini pendapatnya orang-orang Hanafiyah. Fikih Hanafiyah. Demikian pula orang-orang Hanabilah. Fikih Hambali. Jadi 4 madhab terbagi 2. 2 madhab sunnah. 2 madhab tidak sunnah. Pertanyaan kita, apa dalilnya? Iya. Dalil mereka pertama, hadis Anas. Ini yang lucunya, Mbak. Jadi sama-sama pakai hadis Anas. Iya. Dengan penjelasan Anas tadi itu yang saya jelaskan. Sengaja itu saya jelaskan supaya kita paham. Ini yang menukilnya bagaimana, apakah dilihat betul. Hadis Anas. Dia berkata, perhatikan ucapan ini bertentangan sekali. Langit bumi ini. Iya seperti mata uang ini. Sebelah. Tadi sama ini. Nanti kita bandingkan. Jadi dia bilang begini. Anna Rasulullah SAW makonata syahron. Yada'u ala ahya'in min ahya'il arabi. Tumma tarokah. Bahwasanya Rasulullah SAW kunut sebulan. Kunut apa itu? Nazil. Mendoakan suatu kampung dari kalangan Arab. Kemudian belum tinggalkan. Sebulan kemudian tinggalkan. Tadi? Setahun. Tidak, Pak. Sampai meninggal. Kan begitu, Pak? Kalau ini hanya sebulan ternyata di sini. Kemudian setelah turun ayat laisa laka minal amri syai', Nabi tinggalkan. Ini yang masalah. Hadits ini riwayat Imam Muslim nomor 677. Pertama kita sebagai orang awam, Pak. Saya ini kalau sebagai orang awam. Iya. Itu melihat dulu siapa yang meriwayatkan. Sebagai orang awam, Pak. Hadis Anas yang menyatakan Nabi kunut sampai meninggal. Itu riwayat Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad tidak mempersyaratkan sahih. Yang masuk di Musnad Imam Ahmad, Pak, tidak dipersyaratkan sahih. Sementara yang mengatakan tidak pernah kunut kecuali sebulan, Anas juga, Pak. Riwayat Muslim. Imam Muslim mempersyaratkan sahih. Belum tidak masukkan kecuali sahih. Sebagai awam, pendalilan kalau dalam bab istilahnya mufaddalah, dalam bab membandingkan. Mana sebenarnya yang jelas-jelas sahih? Begitu, Pak. Pasti yang kita amalkan adalah yang sahih karena lebih tenang. Ini kan Muslim, Pak. Sepakat kaum muslimin untuk menerima sahih Muslim. Sebagai pendalilan. Sebagai pendalilan. Belum lagi, iya, kalau kita nanti pakai hadits yang lain. Hadits yang lain. Nah, itu kan tadi tentang Nabi, Pak. Maksudnya? Mulai gantung sekali nih, Pak. Lanjut sedikit, Pak. Tidak ada tanya jawab ini ya. Iya, baik, Pak. Jadi gini, Pak. Ini kan penukilan Anas dari Nabi, Pak. Kita sudah tahu bagaimana tadi. Anas itu sama-sama Anas. Ah, sekarang, Pak, ada penukilan dari seorang sahabat yang lain juga. Yang lain. Ini sahabat, dia itu telah hidup bersama Nabi
Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Sholat di belakang orang itu, 5 orang. Nama sahabatnya adalah Tariq, ya, Al-Asja'i. Dia ditanya oleh anaknya yang bernama Sa'ad ibn Tariq Al-Asja'i. Dia berkata begini. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasai. Jadi Imam Ahmad juga ini meriwayatkannya. Kan Imam Ahmad Pak tidak mempersyaratkan sahih. Yang penting ada hadis belum masukkan dalam musnad. Supaya kita bandingkan dengan yang tadi. Tadi riwayat Anas Pak. Belum sampaikan. Ini jadi seorang yang bernama Sa'ad ibn Tariq Al-Asja'i. Dia berkata. Itu ada pertanyaan Pak. Sudah tahu mungkin dibilang. Iya. Jadi Sa'ad ibn Tariq Al-Asja'i. Dia berkata begini. Dalam riwayat yang sahih. Imam Ahmad meriwayatkannya. Imam Tirmidzi meriwayatkannya. Imam Nasai meriwayatkannya. Ibnu Majah meriwayatkannya. Ya, banyak yang meriwayatkan hadis ini. Dia bilang begini. Qultu li abi. Saya pernah berkata kepada bapakku. Ini seorang tabi'in, Mbak. Berkata kepada ayahnya sahabat Nabi. Saya berkata, ya abati, wahai bapakku. Innaka qad shallaita khalfa Rasulillah. Sungguh kamu telah sholat di belakang Nabi. Bermakmum. Di belakang Nabi. Wa Abi Bakar. Dan Abu Bakar. Selama 2 tahun. Kan Abu Bakar setelah Nabi berkuasa 2 tahun. Wa Umar. Dan kamu setelah sholat di belakangnya Umar. Umar berkuasa 10 tahun. Tambah sekian bulan lah. Tapi tahun genapnya saya sebutkan. Umar 10 tahun. Wa Utsman. Dan engkau telah sholat di belakang Utsman. Ini yang paling panjang berkuasanya. 13 tahun. Jadi 13 tahun dia sholat di belakang Utsman. Wa Ali ibn Abi Thalib. Kamu juga telah sholat di belakangnya Ali. Hahuna bil Kufah. Di sini di Kufah. Ali berapa berpuasa? 5 tahun berapa bulan? Tidak sampai 6 Pak Ali berpuasa. Iya, ada juga mengatakan 4 tahun. Iya, tapi penukilan hadis ini khamsina sana. Nahwan min khamsina sana. Jumlah totalnya kamu sholat di belakang mereka tadi itu 50 tahun. Jumlah totalnya. Karena kan bersama Nabi dia sudah sholat. Bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman, bersama Ali. Pokoknya anaknya bilang, nahwan min khamsina sana. Sekitar 50 tahun kamu sholat di belakang mereka itu. Manusia terbaik, Pak. Dan manusia terbaik ini, Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua penduduk surga. Yang sudah dikatakan oleh Nabi, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Sudah ditunjuk memang surga sebelum meninggal. Iya, tidak diragukan ini. Apalagi kalau Abu Bakar dan Umar kita ikuti. Iya tabi'in nas Abu Bakar wa Umar faqad rasyadu. Jika manusia ikut Abu Bakar, Umar sudah. Mereka dapat petunjuk. Sekarang Pak, dia ditanya oleh anaknya. Pertanyaan satu saja. Seperti pertanyaan semuanya. Hadis ini sebenarnya jadi jawaban untuk semua pertanyaan orang. Pertanyaan ini sahabat. Tabi'in kepada bapaknya sahabat. Yang telah sholat di belakang orang tadi. Pertanyaan satu pendek. Akanu yaknutun. Seperti pertanyaan, apakah mereka kunut? Ini apa bukan lagi kiainya ini ditanya ini. Bukan Andre Gurutta. Bukan ini. Ini Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apakah mereka kunut? Itu pertanyaan dia. Dia bilang pendek jawabannya. Qala ay bunai. Ini jawaban menyakitkan. Yang orang tidak suka ini jawab. Ay bunai, wahai anakku, muhdath. Perkara baru. Itu perkara bid'ah. Kira sekali Pak ini Pak. Paling tidak disuka ini. Iya kan? Ternyata itu Pak. Saya mau kasih tahu kita faedah. Faedah ucapan itu adalah perkara bid'ah. Bukan. Seperti orang bilang sekarang, Wahabi itu suka begitu. Bukan ini sahabat ini. Sahabat sudah bilang itu muhdath. Itu perkara baru. Arti maksudnya, Nabi tidak pernah kunut seperti itu. Tidak pernah kunut subuh.
Abu Bakar tidak, Umar tidak, Utsman tidak, Ali tidak. Sekitar 50 tahun dia sholat di belakangnya tidak ada kunut. Cuma sebulan tadi, Pak. Inilah membuat bahwa yang benar dari ucapannya Anas yang sahih adalah yang tadi kunut sebulan kemudian ditinggalkan. Itu yang benarnya, Pak. Kalau kita mau perpanjang lagi, sebenarnya saya akan mau jelaskan kenapa itu hadis yang kedua tidak kita terima. Hadis yang tadi di pendapat pertama itu hadis dhaif. Iya, cuman alhamdulillah sudah masuk waktu, mungkin cukup saja itu. Intinya kita tahulah dalil masing-masing pendapat. Dalil dari masing-masing pendapat. Kalau kita mau jelaskan lebih luas lagi tentang cacatnya hadis dari pendapat yang mengatakan adanya sunnah, itu lebih panjang lagi, Pak. Lebih panjang lagi karena yang meriwayatkannya adalah tidak kuat. Tapi mudah-mudahan itu sudah cukup memberikan pencerahan. Ya, alhamdulillah, mohon maaf hari ini tidak ada pertanyaan karena pembahasan agak panjang, Pak ya. Kita tutup saja. Subhanaka hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah diberikan